Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Sania Lindo dengan stambuk A2512101. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan Schrödinger mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger merupakan persamaan yang berasal dari fisikawan Austria yang bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1887 sampai 1961. Ia mengusulkan ide bahwa persamaan de Broglie dapat diterapkan tidak hanya untuk gerakan bebas partikel, tetapi juga pada gerakan yang terikat seperti elektron dalam atom. Dengan memperluas ide ini, ia merumuskan sistem mekanika gelombang. Pada saat yang sama, Heisenberg mengembangkan sistem mekanika matriks. Kemudian hari kedua sistem ini disatukan dalam mekanika kuantum. Nah, untuk postulat kuantum Schrödinger itu ada 3. Yang pertama yaitu pada keadaan tertentu, setiap sistem dapat direpresentasikan oleh suatu fungsi gelombang. Dan yang kedua, dari fungsi gelombang dapat diturunkan sifat apapun dari sistem tersebut. Fungsi gelombang ini menggambarkan atom secara lengkap. Dan yang ketiga, energi total sistem, yaitu energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Mekanika kuantum merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku materi dan interaksinya dengan energi pada skala atom dan partikel subatomik. Dalam mekanika kuantum, perilaku dari partikel dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi gelombang yang diperoleh dari penyelesaian persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger ini merupakan jantung mekanika kuantum. Jadi pada intinya hasil dari penyelesaian persamaan Schrödinger ini berupa fungsi gelombang yang memberikan informasi tentang perilaku partikel yang dipengaruhi oleh potensial tersebut. Nah, kemudian dalam mekanika kuantum, analogi dari hukum Newton adalah persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum. Biasanya atom molekul dan partikel subatomik yang bebas, terikat, maupun terlokalisasi. Nah, persamaan ini bukan persamaan aljabar, melainkan secara umum adalah persamaan diferensial parsial linear. Menjelaskan bahwa perubahan waktu dari fungsi gelombang sistem juga disebut sebagai fungsi keadaan. Sedangkan dalam mekanika klasik, hukum kedua Newton digunakan untuk membuat prediksi matematika di mana jalur sebuah sistem akan mengikuti sejumlah kondisi awal yang diketahui. Untuk perbedaan mekanika kuantum dan mekanika klasik, yang pertama, pada mekanika kuantum, semua observable atau besaran fisis dapat diukur secara pasti. Sedangkan pada mekanika klasik, tidak semua observable dapat diukur secara serentak atau pasti. Yang kedua, pada mekanika kuantum, perkalian observable yang berkomutasi, sedangkan pada mekanika klasik perkalian observable tidak berkomutasi karena observable-nya ini diwakili oleh operator. Perbedaan yang ketiga yaitu pada mekanika kuantum diperlukan ruang dimensi berhingga, sedangkan pada mekanika klasik diperlukan ruang dimensi tak terhingga. Dan perbedaan yang keempat yaitu pada mekanika kuantum bilangan real saja yang perlu untuk deskripsikan sistem, sedangkan pada mekanika klasik diperlukan bilangan kompleks untuk mendeskripsikan sistem. Nah, dalam sistem kuantum, keadaan sistem dideskripsikan dengan fungsi gelombang. Schrödinger mendasarkan teori pada ide bahwa energi total sistem dapat diperkirakan dengan menyelesaikan persamaan. Karena persamaan ini memiliki kemiripan dengan persamaan yang mengungkapkan bahwa gelombang di fisika klasik
Maka persamaan ini disebut dengan persamaan gelombang Schrödinger. Nah, persamaan yang umum digunakan adalah persamaan Schrödinger berupa persamaan gelombang untuk menggambarkan tentang elektron dan bentuknya diturunkan secara matematika. Persamaan gelombang partikel, misalnya elektron yang bergerak dalam satu arah, misalnya arah X, diberikan oleh min H pangkat 2 dibagi dengan 8pi kali 2M dikalikan dengan D pangkat 2 Y atau panjang gelombang per dx pangkat 2 dijumlahkan dengan Vy sama dengan EY, di mana M merupakan massa elektron, V merupakan energi potensial sistem sebagai fungsi koordinat, dan Y merupakan fungsi gelombang. Nah, dari hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam interpretasi Copenhagen mekanika kuantum, fungsi gelombang adalah penjelasan paling lengkap untuk berbagai sistem fisik. Penyelesaian persamaan Schrödinger tidak hanya dapat menjelaskan sistem molekular, atomik, dan subatomik, tetapi juga sistem makroskopik, mungkin juga seluruh alam semesta. Persamaan Schrödinger merupakan rumusan inti bagi semua aplikasi mekanika kuantum, termasuk teori medan kuantum yang menggabungkan relativitas khusus dengan mekanika kuantum. Teori gravitasi kuantum seperti teori Dawai juga dapat diselesaikan dengan persamaan Schrödinger ini. Itulah sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.